Baiklah, saudara-saudara, kita sekarang masuk ke simulasi numerik, bagian 2 dari kuliah ini, yaitu simulasi numerik. Bagian pertama kalian sudah dengan Pak Asep. Saya harapkan kalian sudah jagolah nulis program komputer. Ya, itu nanti kita pakai untuk bagian 2 ini. Jadi bagian kedua, kuliah nomor 1, inilah yang akan kita diskusikan hari ini. Judulnya, saudara dapat lihat, simulasi numerik dalam geologi. Jadi di sini akan saya berikan contoh-contohnya, simulasi numerik dalam geologi, kemudian nantinya apa gunanya hal tersebut kita lakukan. Di sini saya berikan outline dari yang akan saya bicarakan nanti, itu ada 3. Pertama itu pendahuluan, yang kedua itu pengantar simulasi numerik sendiri, kemudian ketiga itu adalah contoh-contoh seperti saya sebutkan tadi, beberapa aplikasi simulasi numerik dalam geologi. Oke, jadi inilah bagian pertama, pendahuluan. Di sini saya tunjukkan ini, saudara sudah kenal apa yang disebut dengan flowchart atau bagan alir. Jadi untuk geologi itu, yang pertama itu problem geologinya. Ya ingat, geologi itu sebutnya aplikasi dari ilmu fisika dan kimia. Jadi kita punya problem geologi, nah fisika dan kimia apa yang terlibat dalam proses tersebut. Problem geologi, kemudian itu setelah kita pahami fisika dan kimianya, kita keluarkan modelnya. Modelnya jadi bagaimana sistem geologi tersebut. Model ini dapat dibagi 2, model fisik dan matematik. Jadi model fisik itu maksudnya fisikanya apa? Dan kemudian itu harus kita terjemahkan ke dalam bahasa matematik. Itu yang disebut dengan model matematik. Jadi model matematik itu sebetulnya adalah penulisan model fisik itu ke dalam bahasa matematik. Jadi ingat, matematik itu sebetulnya cuma bahasa. Dari model ini keluarlah persamaan matematik atau yang disebut juga governing equation. Jadi dari model matematik itu kemudian keluar persamaan matematiknya. Itu biasanya dalam bentuk persamaan diferensial. Kemudian setelah persamaan matematiknya dapat, kita sebetulnya kalau kita punya problem, kita ingin mendapatkan solusi. Jadi problem itu maksudnya kita berarti mempunyai pertanyaan. Nah, pertanyaan itu harus kita jawab. Cara menjawabnya bagaimana? Itu adalah kita mencari solusi dari persamaan matematik yang telah kita miliki. Jadi kita cari solusinya. Solusi ini dapat dicari dengan 2 metode. Yang pertama adalah analitik dan yang kedua numerik. Nanti akan saya berikan contoh analitik dan numerik tersebut. Dan di sini perlu diingat kita berurusan dengan yang numerik. Dengan analitik kita tidak mempelajari dalam kelas ini, kita akan mempelajari numerik. Nah ini yang penting itu terakhirnya itu kita dapatkan angka-angka, nanti dapat solusi. Solusi itu artinya itu prediksi. Jadi kita punya problem geologi, nah kita mau misalnya mengatakan ingin prediksi ke depan bagaimana. Nah itu kita dapatkan dari solusi persoalan matematik. Dan ingat juga di geologi itu kita juga harus bisa melakukan prediksi mundur ke belakang. Jadi dulunya bagaimana sehingga terdapat kondisi yang seperti sekarang. Jadi prediksi itu ada 2, prediksi ke depan dan juga ke belakang. Jadi di belakang itu dulunya apa yang terjadi sebetulnya. Itulah yang kita cari dengan solusi dari persamaan matematik. Baik, di sini akan saya berikan beberapa contoh problem geologi. Yang pertama adalah di sini ada 5. Yang pertama itu berapa penurunan muka air tanah yang akan terjadi jika pengambilan air tanah adalah X liter per detik. Jadi suatu daerah ada sumber air tanah, sumber daya air tanah, kemudian kita melakukan pengompahan. Kita ambil air tanahnya untuk kita pakai. Nah, pengambilan air tanah itu akan mengakibatkan penurunan muka air tanah. Jadi jumlah airnya berkurang, muka air tanahnya itu akan turun. Jadi di sini kalau besar pengambilannya X liter per detik, berapa penurunan muka air tanahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini terutama kalau kalian nanti bekerja di perusahaan migas, itu sering-sering terjadi CO2-nya itu banyak. CO2 itu tidak dijual dan CO2 itu
terambil juga bersamaan dengan migas, tapi CO2-nya sendiri dipisahkan, kemudian setelah itu diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Nah, kita ingin mengetahui di sini bagaimana pergerakan CO2 di akifer setelah injeksi CO2 tersebut selama 10 tahun. Apakah akan bocor ke permukaan? Itu yang ingin kita jawab. Jadi CO2 kita injeksikan selama 10 tahun, kemana perginya? Apakah dia muncul ke permukaan? Kalau dia muncul ke permukaan tentu tidak boleh. Itulah yang akan kita jawab. Kemudian contoh yang ketiga ini land subsidence. Nah, berapa land subsidence yang akan terjadi jika pengambilan air tanah adalah Y liter per detik. Jadi kembali kayak seperti contoh yang pertama, kita punya sumber daya air tanah, kemudian kita pompa, kita ambil. Nah, ini ada dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya tadi sudah disebutkan terjadi penurunan muka air tanah, tapi bisa juga terjadi amblesan tanah atau land subsidence. Jadi kalau kita ambil Y liter per detik, nah apakah akan terjadi land subsidence? Kalau terjadi land subsidence atau amblesan, nah berapa besarnya? Itu yang akan kita jawab. Jadi kembali lagi saya tekankan, di sini kita ngomong sudah kuantitatif, angka kita bicaranya. Kemudian contoh yang keempat, bagaimana pergerakan BTEX jika sebuah tangki penyimpanan minyak bocor? Apakah akan mencemari seluruh warga? Nah, di sini saya perlu sebutkan BTEX itu racun lah. Jadi kalau kita punya tangki penyimpanan, kemudian tangki tersebut bocor, kemudian BTEX-nya itu kemana perginya? Apakah dia akan mencemari seluruh warga? Kalau dia mencemari seluruh warga, tentu akan tidak baik buat kita. Itu yang ingin kita jawab. Bocor, tapi bocornya perginya kemana? Kemudian contoh yang kelima di sini, berapa besar overpressure yang akan terbentuk jika suatu daerah mempunyai kecepatan sedimentasi 500 meter per juta, 500 meter per juta tahun. Nah, ini juga kawan-kawan yang berkecimpung di dunia migas nantinya akan familiar dengan istilah overpressure. Jadi overpressure itu maksudnya fluida yang di bawah sana itu tekanannya besar sekali, ya, dan dia itu bisa pecah ke permukaan. Contohnya yang terbesar yang kita alami adalah yang di Jawa Timur. Lapindo Brantas itu overpressure. Overpressure itu dampaknya kalau kawan-kawan di sini saudara-saudara ada yang berasal dari Jawa Timur untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, itu kenapa overpressure terjadi? Itu karena kecepatan sedimentasinya besar. Jadi di sini disebutkan kalau kecepatan sedimentasinya 500 meter per juta tahun, nah akan terjadi overpressure atau tidak? Kalau terjadi, berapa besar overpressure tersebut? Ini yang akan kita jawab. Itu bisa kita jawab dengan melakukan simulasi numerik. Di sini saya coba menggambarkan model fisik dan matematik dari problem-problem geologi yang tadi sudah saya sebutkan, ada 5. Tapi di sini saya menggambarkan 4. Untuk kasus 1 dan 3, jadi kita punya sistem ini adalah penampang. Jadi ada aquifer, itu aquifer maksudnya lapisan yang mengandung air. Dari aquifer ini air tanah kita ambil. Jadi ditunjukkan di situ secara matematis muka air tanahnya pada saat T sama dengan 0 dan pada saat T sama dengan T. Jadi apa yang terjadi? Di sini terjadi penurunan muka air tanah. Nah, ini seperti saya sebutkan tadi, berapa besar penurunan muka air tanah di lokasi tertentu. Itu bisa kita hitung dengan melakukan simulasi numerik. Jadi ini adalah model fisik dan matematik dari penurunan muka air tanah akibat pengambilan air tanah. Kemudian ini juga menggambarkan problem ketiga. Jadi penurunan muka air tanah itu mengakibatkan juga penurunan tanah atau land subsidence. Jadi muka air tanahnya turun, berapa besar yang turun, itu akan mengakibatkan penurunan tanah. Itu tergantung dari sifat fisik dari tanah tersebut. Jadi itu yang digambarkan di sini, model fisik dan matematika dari penurunan muka air tanah dan penurunan tanah. Mau dibedakan penurunan muka air tanah dan penurunan tanah
akibat pengambilan air tanah. Inilah model fisik dan matematik dari kedua hal tersebut. Kemudian yang kedua, di sini saya gabungkan. Jadi kita lihat di sini ada bentuk-bentuk elips T1, T2, T3, T4, T5. Ini menggambarkan bagaimana sesuatu itu yang berada di dalam aquifer itu kemudian itu bergerak sesuai dengan waktu. Semakin besar waktunya dan akan semakin jauh perjalanan dari massa tersebut. Jadi di sini saya gambarkan C atau PCO2. Jadi C itu konsentrasi. Tadi kita bicara mengenai Bitex. Jadi konsentrasi Bitexnya kalau dia ada bocor itu setelah sekian lama ada di mana. Kemudian PCO2, jadi tekanan dari CO2 tersebut. Setelah kita melakukan injeksi CO2, bagaimana dia berubah dengan waktu. Di sini digambarkan, jadi yang saya masukkan C per PCO2, C atau PCO2. Itu dengan waktu, dengan T1, dalam T1 sampai mana dia, dalam T2 sampai mana, dalam T3 dan seterusnya dia sampai di mana. Inilah model fisik dan matematik dari injeksi CO2 dan bocoran tangki yang mengakibatkan bocornya Bitex. Sekarang kita melihat ke persamaan matematika atau istilahnya itu governing equation dari problema-problema geologi tersebut di atas. Governing equation ini saya terjemahkan dengan persamaan pengaturan dalam bahasa Indonesianya. Apakah saya benar? Mudah-mudahan saya benar. Jadi persamaan pengaturan itu adalah persamaan matematika dari model fisik dan matematik kasus-kasus tersebut. Kita lihat persamaan matematikanya di bawah sini itu ada 3. Itu semuanya adalah persamaan diferensial. Dan lebih spesifik lagi persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial parsial. Jadi yang pertama itu adalah persamaan matematika untuk aliran air tanah yang transient. Transient, saudara tentu masih ingat, itu adalah sesuatu yang berubah dengan waktu. Jadi untuk air tanah, yang kita ingin, pertanyaan kita adalah berapa penurunan muka tanah di lokasi tertentu, itu adalah H. Jadi persamaan yang pertama ini kita lihat di situ ada H. Hanya itulah yang kita cari solusinya dengan simulasi numerik. Kemudian persamaan yang kedua, ini adalah untuk distribusi CO2. Distribusi CO2 itu dinyatakan di dalam S alpha. Bagian kiri, kita bisa lihat. Itulah yang akan kita cari sama seperti persamaan pertama tadi. Kita punya persamaan diferensial, kemudian kita mencoba mencari sebaran SA dengan waktu, itu dengan mencari solusi persamaan diferensial kedua tersebut. Persamaan ketiga, ini adalah untuk distribusi kontaminan. Seperti saya katakan tadi, kalau ada kebocoran tangki, kemudian racunnya itu bocor, kemudian mencemari air tanah di sekitarnya. Inilah persamaan diferensialnya. Jadi, konsentrasi dari racun tersebut itu adalah dinyatakan di sini dalam C besar. Jadi artinya kita ingin mencari C besar ini, penyebarannya. C besar ini fungsi dari ruang dan waktu. Jadi bagaimana dia sebagai fungsi ruang dan waktu, sebarannya bagaimana, dan di tempat tertentu bagaimana. Jadi ini adalah solusinya, ini persamaan diferensialnya, kemudian kita mencari solusinya, C-nya itu bagaimana. Ya, dengan sebagai fungsi ruang dan waktu. Jadi di sini di bawahnya saya tuliskan, seperti saya sebutkan tadi, solusi. Jadi kita cari solusinya, artinya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan di awal itu. Jadi solusi ini bisa dilakukan secara analitik, bisa dilakukan secara numerik. Di bawahnya kan saya berikan contoh untuk analitik dan juga untuk numerik. Seperti saya sebutkan tadi, saya akan memberikan contoh dari solusi analitik. Kita tidak akan belajar solusi analitik di kelas ini. Jadi ini saya berikan contoh solusi analitik dari persamaan diferensial. Jadi untuk mencari solusi analitik persamaan diferensial ini ada 2 hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah itu akan mudah dilakukan jika persamaan diferensialnya sederhana.
Jadi contohnya ini nanti akan saya berikan yang sederhana. Kalau dia complicated, ya itu complicated untuk dicari solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah solusi itu tidak unik jika tidak ada syarat batas. Jadi jika tidak diberikan syarat batas, maka solusinya tidak unik. Jadi belum dapat solusinya. Jadi syarat batas ini adalah maksudnya Y bisa bernilai berapa saja untuk X yang diberikan karena ada C. Nah ini saya ambil contohnya, ini persamaan diferensialnya sebelah kiri, yaitu dy dx sama dengan 2x. Ini sederhana. Sederhana kelihatannya, tapi ini adalah persamaan diferensial. Jadi yang dimaksud dengan persamaan diferensial itu, kalau dalam persamaan tersebut ada simbol diferensial, itu sudah berupa persamaan diferensial. Jadi dy dx sama dengan 2x itu adalah persamaan diferensial. Ini saudara tentu ingat, mungkin waktu SMP atau SMA, solusinya adalah dy sama dengan, ini bisa kita kalikan, dy itu sama dengan 2x dx. Kemudian kita melakukan integrasi untuk mencari y. Jadi y itu adalah solusinya. Jadi integrasi dari dy itu adalah integrasi dari 2x dx. Integrasi dari 2x dx itu kita dapatkan sama dengan x kuadrat tambah c. Jadi solusi yang kita cari itu adalah y sama dengan x kuadrat tambah c. Tapi perhatikan di sini masih ada c. Jadi solusi ini tidak unik. Untuk mencari c ini berapa, itu kita perlu mengetahui syarat batas. Jadi pada saat x sekian, y itu sekian. Itu artinya c-nya dapat dihitung. Itu kira-kira mengenai solusi analitik persamaan diferensial. Ini adalah untuk persamaan diferensial yang sangat sederhana. Tapi ini mudah-mudahan memberikan pengertian kepada saudara kenapa kita perlu mengetahui syarat batas. Sekarang saya memberikan contoh solusi analitik di geologi. Nah ini kembali lagi, ini adalah di air tanah. Bagaimana solusi analitik itu kita pakai di air tanah. Jadi di sini ini adalah satu penampang suatu daerah, dan kita lihat permukaannya itu bergelombang, dan kemudian pertanyaan yang ingin kita jawab adalah bagaimana sebaran muka air tanah sebagai fungsi dari ruang, ya. Jadi di sini digambarkan, kemudian kita lihat sebelah kiri itu persamaan diferensialnya, itu yang persamaan Laplace ada di situ. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana sebaran muka air tanah di daerah tersebut, kita harus mencari solusi dari persamaan Laplace tersebut. Jadi ini sudah dilakukan, dan di bawah ini adalah solusinya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kalau contoh yang pertama tadi, analitik yang pertama tadi, solusi analitik adalah untuk persamaan diferensial yang sederhana. Dan di sini kita diberikan persamaan diferensialnya sederhana, tetapi diberikan topografi yang tidak sederhana. Bergelombang, itu sudah dilakukan pendekatan bahwa permukaan itu adalah sinusoid. Kemudian solusinya sudah didapatkan, yaitu dituliskan di bawah sini, itulah solusinya. Jadi ini memberikan gambaran bagaimana apabila kita mempunyai kasus yang agak sophisticated, maka solusinya juga sophisticated. Dan untuk mencari ini nggak gampang. Inilah contoh solusi analitik di air tanah. Jadi dari contoh-contoh yang saya berikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan mengenai solusi analitik. Ya, dua hal yang saya tuliskan di bawah ini. Yang pertama adalah bahwa persamaan diferensial parsial sederhana dapat menghasilkan solusi analitis yang rumit, yang ditunjukkan oleh kasus kedua tadi. Kemudian yang kedua adalah bahwa solusi analitis mungkin tidak tersedia. Jadi untuk kasus yang begitu sedikit diberi permukaan yang tidak rata saja, itu sudah susah. Apalagi kalau permukaannya itu lebih complicated dan banyak hal di geologi yang solusi analitiknya itu tidak tersedia.